Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Horror Legend ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat tentang legenda pesugihan. Pesugihan adalah sebuah ritual atau praktik mistis yang dilakukan oleh sebagian orang di Indonesia dengan tujuan meminta kekayaan atau keberuntungan dengan cara menyerahkan sesuatu kepada makhluk gaib atau jin. Praktik pesugihan ini biasanya melibatkan pengorbanan seperti hewan ternak atau uang dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti kuburan atau pohon besar. Dan bahkan katanya konon ada pesugihan ini melibatkan pengorbanan nyawa manusia juga. Serem juga ya. Praktik pesugihan tidak dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Hal ini disebabkan karena keyakinan dalam pesugihan mengarah pada memuja makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, praktik pesugihan juga dianggap sebagai bentuk penipuan dan eksploitasi oleh beberapa orang yang memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dalam Islam, sumber kekayaan dan keberuntungan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan didapatkan melalui usaha yang halal dan berkah. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan fokus pada usaha yang halal dan berkah untuk mencapai keberhasilan dan kehidupan. Nah, itu pelajarannya. Pesugihan adalah praktik mistis yang umumnya berasal dari tradisi Jawa dan banyak dianggap sebagai bagian dari budaya mistis Indonesia. Terdapat berbagai legenda mengenai pesugihan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa legenda pesugihan yang terkenal di Indonesia antara lain Pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan Gunung Kawi adalah pesugihan yang berlokasi di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konon pesugihan ini dilakukan dengan cara meminta pertolongan pada makhluk gaib di Gunung Kawi dengan cara menancapkan kain putih di puncak gunung dan melakukan beberapa ritual tertentu. Dikatakan bahwa makhluk halus tersebut akan memberikan harta karun dalam bentuk uang atau emas jika pesugihan dilakukan dengan benar. Selanjutnya, pesugihan Bondowoso. Pesugihan Bondowoso adalah pesugihan yang berasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Konon, pesugihan ini dilakukan dengan cara memasang patung keramat di rumah atau tempat usaha. Patung tersebut diisi dengan uang atau barang berharga sebagai permintaan kepada makhluk halus untuk memberikan keberuntungan dan kekayaan pada pemiliknya. Selanjutnya ada pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus adalah pesugihan yang terkenal di Jawa Tengah. Konon, pesugihan ini dilakukan dengan cara melakukan ziarah pada salah satu makam ya, dan memohon bantuan pada makhluk halus di sekitar makam. Dikatakan bahwa pesugihan ini dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan kepada pemohon jika dilakukan dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita. Ini salah satu cerita tentang pesugihan, di mana pesugihan itu berbalik kepada orangnya sendiri. Kita masuk ke ceritanya ya. Hidup di Jakarta, keluarga Pak Dandi tak pernah punya masalah soal uang. Telah sejak beberapa tahun belakangan, Pak Dandi menjadi direktur utama sebuah perusahaan tambang dalam negeri yang cukup besar. Ia dan keluarga melihat segala hal yang mereka punyai layak disebut kaya raya. Meski begitu, ia dan istrinya hidup penuh kesepian. Ririn, anak satu-satunya Pak Dandi, sudah beranjak dewasa dan mulai kerap meninggalkan rumah. Karena kesibukan orang tuanya pula, Ririn menjadi anak perempuan yang jauh dari ibu bapaknya. Kebutuhan-kebutuhannya amat tercukupi, namun kedekatan emosionalnya begitu kurang. Suatu hari, lantaran telah lelah dengan kegiatan perkuliahan,
Ririn memutuskan mendaki Gunung Salak di Sukabumi bersama teman-temannya. Kebetulan, pada hari itu orang tua Ririn, Pak Dendi, pergi keluar kota untuk menghadiri acara keluarga dengan istri untuk beberapa hari. Ririn rencananya berangkat dengan 5 orang lainnya. Lantaran saat itu sedang musim penghujan, salah satu temannya mengimbau Ririn untuk tak lupa membawa mantel guna berjaga-jaga. Menuruti apa kata temannya itu, Ririn mencari mantel tebal, tapi dia tidak punya satu pun. Lalu dia pun mencari di kamar orang tuanya. Ketika memasuki kamar orang tuanya, ada lemari besar. Lemari itu sudah kuno. Dari arah lemari ini seakan Ririn mendengar orang berbisik memanggilnya. Bulu kuduk Ririn agak merinding bercampur takut. Tapi masa iya sih ada orang di dalam kamar orang tuanya? Kan mereka sedang keluar kota. Akhirnya Ririn berniat mencari di dalam lemari tersebut walaupun dengan hati yang agak ragu dan takut. Dia dekati lemari besar itu yang semakin besar temboknya dan hitam karena terletak di sudut ruangan yang tidak terkena cahaya lampu langsung. Perlahan ia ulurkan tangannya menggapai pegangan lemari tersebut. Ririn sangat terkejut. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari itu. Ririn sampai melompat ke belakang saking kagetnya. Entah apa yang menggerakkan Ririn, dia berjalan lagi mendekati lemari itu. Mungkin karena digerakkan oleh rasa penasaran yang kuat ya, mengalahkan rasa takutnya. Semakin dekat ke lemari, Ririn merasa seperti mencium wangi bunga. Wah, mungkin hanya bau salah satu parfum yang dipakai ayahnya, begitu benak Ririn. Karena rasa takut dan penasaran, tiba-tiba Ririn menghentikan pintu terbuka dan mengeluarkan suara keras. Pintu lemari terpentang lebar. Di dalam lemari itu tidak ada apa-apa. Ketika didekati, hanya terdapat beberapa jas tua bermodel zaman dahulu seperti yang terlihat dipakai oleh juragan tanah pada masa penjajahan Belanda. Beberapa belangkon, lalu ada keris dan anehnya ada taburan bunga yang masih segar kelihatannya. Ririn penasaran, ngapain orang tuanya menyimpan pakaian dan ada bunga juga? Ririn semakin mendekat ke lemari itu untuk melihat lebih jelas. Mungkin ada mantel tebal yang bisa dia pinjam untuk camping besok. Di bagian paling bawah lemari itu ada semacam laci yang cukup besar. Tiba-tiba Ririn merasa ada orang berbisik di telinganya mengatakan keris. Keris. Dengan terkejut Ririn memalingkan muka. Tapi tidak tampak ada orang di sana. Tanpa sadar, matanya melihat ke arah keris yang tergeletak di sana. Tangannya perlahan meraih keris itu, terasa berat dan dingin di tangannya. Ketika keris itu ia angkat, terlihat sebuah kunci yang bermodel tua. Oh, ini mungkin kuncinya. Tapi, kenapa harus ditutupi keris? Ririn bertanya-tanya. Perlahan dia putar kuncinya sampai bunyi klik, pertanda kunci sudah terbuka. Lalu ditariknya laci itu. Apa yang ada di dalam laci sungguh membuat Ririn senang. Di sana ada mantel bulu yang cukup tebal dan terlihat hangat. Ririn merabanya dan terasa sangat halus. Wah, bagus sekali mantel ini. Pasti mantel mahal, begitu pikir Ririn. Aku pinjam saja mantel ini untuk camping besok. Dia ambil mantel itu lalu meninggalkan kamar orang tuanya, lupa menutup lagi laci dan pintu lemarinya karena senang sudah menemukan apa yang dia cari.
Keesokan harinya, Ririn dengan gembira bersama teman-temannya berangkat untuk mendaki gunung dan rencananya juga camping di sana. Oke, kita beralih dulu. Sekitar pukul 11 malam, Pak Dandi dan istrinya pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga di luar kota. Pintu dibuka oleh pembantu. Begitu masuk, Pak Dandi merasakan tenguknya dingin dan ada suara bisikan di telinganya. Tiba-tiba dengan secepat kilat Pak Dandi berlari ke kamarnya. Dengan muka pucat, dia melihat lemari di kamarnya telah terbuka lebar dan lacinya juga terbuka. Pak Dandi berteriak pada pembantunya, "Siapa yang sudah masuk ke kamar dan membuka lemari?" Pembantunya kaget karena teriakan tersebut. Dengan muka pucat, dia berkata bahwa tadi malam Ririn masuk ke dalam kamar tersebut, tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan Ririn di dalam. Istri Pak Dandi juga ikut kaget dan langsung pucat mukanya dan berkata lirih, "Ririn." Pak Dandi dengan mengguncang pembantunya berteriak lagi, "Di mana Ririn?" Pembantunya menjawab, "Katanya mau ikut camping Pak sama teman-temannya." "Mana?" "Tidak tahu Pak, dia nggak bilang." Istri Pak Dandi berlari ke kamar Ririn sambil memanggil, dan dia juga berurai air mata. "Ririn, di mana kamu nak?" Pak Dandi dengan panik mengambil handphonenya dan coba menghubungi Ririn, tapi tak bisa terhubung. Beberapa kali Pak Dandi mencoba lagi dan dengan pasrah dan muka pucat Pak Dandi duduk di kursi. Ia berkata pada istrinya, "Bu, apa yang harus kita lakukan?" Istrinya menjawab sambil berurai air mata, "Tak tahu Pak." Kita tinggalkan dulu Pak Dandi dan istrinya yang panik itu. Ririn sudah mulai mendaki gunung bersama teman-temannya. Pada waktu itu hari sudah mulai sore. Mereka berencana untuk mendirikan tenda ketika hari mulai gelap. Tiba-tiba cuaca mulai mendung dan angin kencang bertiup. Udara menjadi sangat dingin. Dengan bergegas, Ririn dan teman-temannya memasang tenda di bawah pohon yang cukup besar. Hujan mulai turun, dan mereka akhirnya dengan susah payah karena angin dan hujan berhasil juga mendirikan tenda. Matahari sudah tenggelam sehingga cukup gelap di sana. Semua orang kedinginan, bahkan Ririn sampai menggigil. Beberapa orang temannya berusaha untuk membuat api unggun tapi gagal karena keadaan yang basah dan dingin. Amir, salah satu teman Ririn, dulunya lulusan pesantren di Tasikmalaya, dan ia dikenal di antara teman-teman Ririn sebagai orang yang paling alim dan mengenal agama. Amir berkata, "Aku akan coba mencari kayu yang kering untuk membuat api unggun. Kali aja di sebelah sana pohonnya rimbun, ada yang gak kena air." Lalu dia berangkat ke sana. Ririn yang sedang kedinginan ingat ia membawa mantel tebal di dalam ranselnya. Dengan tergesa-gesa Ririn membuka ranselnya dan menemukan mantel ayahnya yang ia bawa. Segera ia masuk tenda dan membuka pakaian yang basah. Dengan tergesa-gesa Ririn memakai mantel tersebut agar badannya hangat. Tiba-tiba, begitu Ririn memakai mantel tersebut, rasa panas menyerang Ririn hingga ia berteriak. Di luar, temannya mendengar cerita Ririn. Dila, salah seorang sahabat Ririn, menghambur dan mencoba masuk ke dalam tenda Ririn dengan membawa lampu portabel yang cahayanya tak terlalu terang. Dila dengan tergesa membuka tenda Ririn. Tiba-tiba, sehingga semua temannya berhamburan ke tenda Ririn. Apa yang mereka lihat sungguh sangat mengejutkan, membuat mereka shock. Dengan tubuh membeku tak bisa bergerak. Dalam kemaramnya cahaya lampu, mereka melihat sosok tubuh yang terbungkus kain kafan kotor berlumur tanah dan darah, seperti mayat. Mereka masih mengenali wajah Ririn walaupun wajah itu sudah menghitam dan membusuk. Bau bangkai menyengat indera penciuman mereka. Tapi sosok itu bergerak-gerak seperti orang yang kejang dan minta tolong dengan lirih. Di belakang, Amir yang tadi mencari kayu bakar berlari untuk melihat kenapa teman-temannya menjerit. Ketika melihat sosok yang kejam-kejam itu,
Amir langsung meloncat ke dalam. Lalu ia mulai melafalkan doa sembari mendekati sosok Ririn yang seperti pocong itu. Ketika Amir berdoa, sosok Ririn semakin kejam dan berteriak-teriak. Dengan perlahan, Amir mencoba menyentuh sosok itu sambil terus melafalkan doa. Amir berteriak pada teman-temannya, "Semua, bantu bacakan doa dan hubungi keluarganya." Seperti baru sadar walaupun dengan ketakutan, semua temannya membacakan doa walaupun dengan terbata-bata. Bila langsung mencoba video call kepada Ibu Ririn. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya tersambung. Di ujung sana, Ibu Ririn dengan menangis bertanya, "Gil, tahu di mana Ririn sekarang?" Dengan histeris dia berkata, "Tante, tolong. Ririn berubah seperti pocong." Pak Dandi yang ada di samping istrinya langsung merebut HP dan berteriak, "Lepaskan kainnya, lepaskan kainnya." Amir yang mendengar teriakan itu buru-buru mencoba melepaskan kain dengan sambil berdoa walaupun ada rasa jijik dan takut. Sosok itu masih kelonjotan kejang-kejang. Dengan sekuat tenaga, Amir merenggut kain yang menutupi sosok itu. Ada suara jeritan yang bukan seperti jeritan manusia manapun. Lebih ke seperti suara raungan yang keras ketika Amir berhasil merenggut kain yang membalut Ririn. Teman-temannya yang melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri, menjerit-jerit dan hampir pingsan. Tiba-tiba, hujan berhenti dan suasana menjadi senyap dan mencekam di sekitar tenda itu. Sosok yang tadi menyeramkan berangsur-angsur berubah kembali menjadi Ririn yang tergeletak dengan posisi seperti janin dalam kandungan. Terlihat meringkuk dan ketakutan. Dengan lirih dan tak sadar, Ririn masih meminta tolong. Amir yang memegang kain pembungkus tadi melemparkannya ke sudut tenda dan kain itu berubah menjadi mantel bulu yang tadi dibawa Ririn. Sesaat setelah mereka memakaikan Ririn baju dan membawanya ke tenda lain, salah seorang temannya menanyai Ririn soal apa yang ia rasakan. Menjawab pertanyaan temannya, Ririn malah bingung. Ia tak ingat sama sekali apa yang baru saja terjadi. Sementara, tiba-tiba handphone Ririn bergetar lagi. Seorang yang berada jauh dari tempat itu menanyakan keadaannya, berharap ia tak apa-apa. Orang itu adalah Bapak Ririn sendiri yang tega membuat anaknya jatuh sebagai tumbal pesugihan, yaitu Pak Dandi. Setelah Ririn cukup sadar dan kuat berjalan, mereka memaksakan untuk pulang walaupun hari sudah malam. Esokan harinya, semua mengantar Ririn pulang ke rumahnya. Di depan rumah ada bendera kuning tanda ada yang meninggal. Tapi mereka sangat terkejut ketika sudah sampai di rumah Ririn, terutama Ririn. Di rumah itu sudah banyak orang, tapi suasana begitu sepi. Orang berbicara dengan sangat pelan, hampir berbisik. Ririn heran dan terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menghambur masuk ke rumahnya, diikuti oleh teman-temannya. Betapa terkejutnya Ririn di sana sudah terbujur dua orang mayat yang sudah terbalut kain kafan dan ditutupi kain. Ternyata itu adalah orang tua Ririn yang meninggal karena pesugihan yang gagal mencabut tumbal. Ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga ini bisa memberikan informasi dan hiburan untuk para sahabat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.